Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Usaha selaku mentor pada laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Puskesmas Manahan Surakarta tahun 2024. Dan yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari Puskesmas Manahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Sebelum kita memasuki acara inti, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga arahan dari mentor. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rara Sitaraini Sumarto. Kepada Ibu Rara kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk siang hari ini saya akan mengatakan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Puskesmas Manahan Surakarta tahun 2024 dengan judul akurat aspek analitik untuk optimalisasi mutu pelayanan laboratorium. Data diri saya, nama Rara Sitaris Sumarto ANJ, NIP PPK 1989 0219 2022 21201, jabatan Peranata Laboratorium Kesehatan Terapi Unit Kerja Puskesmas Manahan, mentor Ibu Yulaika SKI. Latar belakang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai, etika, visi, misi, serta tanggung jawab PPPK dalam melayani publik pada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pembinaan, perilaku, dan etika ASN. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi PPPK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maksud membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk pencapaian visi misi organisasi. Tujuan 1. Sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN PPPK. 2. Mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Memberikan pemahaman dan penyediaan informasi pada PPPK yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu pelaksanaan orientasi PPPK pada tanggal 3 Oktober sampai 21 Oktober 2024.
tempat pelaksanaan orientasi PPPK di Puskesmas Manahan. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi: mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi dan tata kelola. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 23 tentang pemerintah daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Manajemen PPPK. Manajemen kepegawaian PPPK. Manajemen kepegawaian PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Manajemen kepegawaian PPPK dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK adalah proses evaluasi terhadap kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Unsur-unsur tersebut antara lain hasil kerja, perilaku kerja, kompetensi, dan relevansi terhadap tujuan organisasi. Disiplin PPPK. Disiplin PPPK adalah ketaatan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja terhadap peraturan, tata tertib, dan etika yang berlaku dalam lingkungan kerja instansi pemerintah. Disiplin ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPPK yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi: mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi: 1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutahiran teknologi informasi. Tujuan dan program strategi. Tujuan umum: terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khusus: meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Program strategi: penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting. Next. Struktur organisasi dan tata kelola OPD. Susunan organisasi dan tata kelola Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai berikut. 1. Kepala Dinas. 2. Sekretaris. 3. Kepala Subbagian Perencanaan. 4. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum. 5. Kepala Bidang Kesehatan dan Masyarakat. 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penyakit. 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 9. UPT.
10 UOBK, 11 UOBN. Next. Profil Puskesmas Manahan. Puskesmas Manahan merupakan unit organisasi bersifat fungsional di bawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Kelurahan Manahan dan Mangkubumen. Visi Puskesmas Manahan: mewujudkan masyarakat sehat untuk Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dan indikator ketercapaian misi Puskesmas Manahan: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengembangkan kemandirian hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas Manahan. Dan 3. Meningkatkan tata kelola mutu pelayanan kesehatan yang gesit dan kolaboratif dengan lintas program dan lintas sektor. Next. Tugas pokok dan fungsi tupoksi PPPK di Puskesmas Manahan. Tugas pokok: 1. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium orang dengan resiko terinfeksi HIV. 2. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium pasien dengan penyakit menular dan tidak menular. 3. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium orang terdekat TBC. 4. Menyusun pelaporan upaya kesehatan laboratorium dan laboratorium. 5. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium pada usia produktif. Tugas tambahan: 1. Penanggung jawab ruangan laboratorium. 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Tugas terintegrasi: 1. Tim pemeriksa ibu hamil terpadu. 2. Tim penata laksanaan TB. 3. Tim pencegahan dan pengendalian infeksi. 4. Tim perawatan dukungan dan pengobatan PDP HIV. 5. Tim klinik program terapi rumahan metadon. 6. Tim manajemen risiko dan keselamatan pasien. 7. Tim PISPK. 8. Tim kesehatan haji. 9. Tim MFK. Next. Tujuan Puskesmas Manahan: mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Program kegiatan pendukung visi: upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perorangan adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. SOTK Puskesmas Manahan, Perwali nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan SOTK Puskesmas. Rencana dan hasil kerja. Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 25 tahun 2016 tentang pemeriksaan laboratorium GMC dengan syarat: 1. Penduduk Kota Surakarta paling muda 40 tahun dibuktikan dengan KTP. 2. Surat keterangan domisili dari kelurahan. 3. PNS Kota Surakarta dengan syarat kartu pegawai ID card, usia paling muda 40 tahun. Peraturan Wali Kota Perwali Kota Surakarta nomor 27 tahun 2019 tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasal huruf A bahwa pelayanan laboratorium di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf D yang berbunyi: pembebasan biaya laboratorium di puskesmas dan di UPT laboratorium bagi penduduk Kota Surakarta dan PNS meliputi: A. Pemeriksaan laboratorium kimia darah meliputi: 1. Pemeriksaan gula darah puasa. 2. Pemeriksaan kolesterol total. 3. Pemeriksaan trigliserida. 4. Pemeriksaan SGOT. 4. Pemeriksaan SGPT. 5. Pemeriksaan SGOT. 6. Pemeriksaan ureum. 7. Pemeriksaan kreatinin. 8. Pemeriksaan asam urat. Mengapa perlu perubahan? Tuntutan perubahan:
tuntutan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan laboratorium, adanya peralatan baru dropping dinkes, belum adanya SOP sebagai acuan pemakaian alat. Next. Fotometer, kelemahannya 1. Memerlukan tabung serologi untuk meracik reagen dan spesimen. 2. Pemipatan dilakukan secara manual. 3. Waktu yang diperlukan lebih lama. 4. Petugas harus fokus pada pemeriksaan untuk menghindari kesalahan human error. Kelebihan: 1. Fleksibel. 2. Mudah digunakan. 3. Biaya lebih rendah. 4. Pemeliharaan yang mudah. Next. Alat kimia otomatis, kelemahan: 1. Biaya investasi yang tinggi. 2. Ketergantungan pada listrik dan teknologi. 3. Menambah beban kerja dan biaya operasional laboratorium. Kelebihan: 1. Konsistensi dan akurasi tinggi. 2. Analisis otomatis yang efisien. 3. Kapasitas dan produktivitas lebih tinggi. 4. Analisis multi parameter. Dari hasil pengamatan tersebut, maka diperlukan perubahan penggunaan alat kimia manual ke alat kimia otomatis. Karena keterbatasan petugas laboratorium, alat kimia otomatis tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal, di mana untuk sehari hanya bisa menerima GMC maksimal 10 pasien. Sehingga perlu adanya inovasi untuk mengoptimalkan fungsi alat tersebut dengan berkolaborasi dengan PJ/UKM untuk mengadakan GMC jemput bola, di mana bisa mengambil spesimen pasien lebih banyak. Next. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis, deteksi dini, dan prognosis dari suatu penyakit. Hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terpercaya akan membantu proses kesembuhan pasien. Ada 3 tahapan dalam pemeriksaan di laboratorium. Salah satunya adalah tahapan analitik, di mana tahapan ini sangatlah penting karena akan menjadi acuan untuk diagnosis dan pengobatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap analitik adalah: 1. Spesimen tidak boleh tertukar atau tercampur. 2. Alat harus dikalibrasi dengan benar. 3. Alat harus dipelihara dengan baik. 4. Hasil pengujian bahan kontrol berada dalam rentang yang dapat diterima. 5. Bebas dari bahan yang mempengaruhi analit yang diperiksa. Next. Analisa USG, urgensi, seriousness, dan growth. Identifikasi isu. 1. Belum adanya SOP tentang alat kimia analisa. 2. Keterbatasan jumlah tenaga laboratorium. 3. Waktu tunggu jadwal GMC antara 1-2 minggu. 4. Tuntutan masyarakat tentang keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Isu yang diangkat: akurat, aspek analitik untuk optimalisasi mutu pelayanan laboratorium. Gagasan yang diangkat: 1. Menyusun SOP tentang alat kimia analisa. 2. Pembuatan checklist terkait pemantapan mutu internal. 3. Mengadakan GMC jemput bola. Akurat, aspek analitik untuk optimalisasi mutu pelayanan laboratorium. Mutu laboratorium, pemantapan mutu yaitu keseluruhan proses atau semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang optimal, maka diperlukan kegiatan yang dapat membantu menentukan diagnosa penyakit, pelayanan laboratorium yang bermutu. Pemantapan mutu internal atau PMI, yaitu kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian kesalahan atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Next. Manfaat PMI, pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis, mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan segera, memastikan bahwa semua proses pra-analitik, analitik, dan post-analitik telah dilakukan dengan benar, mendeteksi penyimpangan dan mengetahui sumbernya, membantu perbaikan pelayanan kepada pasien. Cakupan PMI, pre-analitik meliputi persiapan pasien, penerimaan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen. Analitik,
meliputi persiapan reagen, mengkalibrasi dan memelihara alat laboratorium, uji ketepatan dan ketelitian dengan menggunakan bound control atau quality control, dan pemeriksaan spesimen. Post analitik yaitu mencatat hasil pemeriksaan dan melakukan validasi hasil serta memberikan interpretasi hasil sampai dengan pelaporan. Analitik atau quality control yaitu suatu sistem yang dibuat untuk meningkatkan probabilitas hasil yang dilaporkan adalah valid dan dipercaya. Validitas hasil tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu yang pasti tanpa adanya sejumlah bukti dukung. Bukti yang paling meyakinkan adalah dengan adanya suatu program QC yang komprehensif. Program QC yang komprehensif terdiri dari seluruh kegiatan dalam laboratorium untuk memastikan validitas setiap pengujian yang dilakukan. Program ini mencakup lebih dari sekedar analisis serum kontrol setiap hari, namun juga melibatkan seluruh personel yang terlibat di dalam laboratorium atau institusi. Dapat mendeteksi suatu kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang terjadi secara konstan dengan tanda-tanda yang konsisten dan dapat diprediksi. Contoh sederhana adalah pengukuran waktu pada jam dinding yang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kesalahan sistematik pada laboratorium menyebabkan hasil yang tidak akurat dengan kadar yang konsistensi tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat kesalahan sistematik, maka hasil pemeriksaan tersebut makin akurat. Kesalahan sistematik ditunjukkan oleh adanya perubahan rata atau mean nilai kontrol. Penyebab kesalahan sistematik: menurunnya fungsi sumber sinar atau lampu alat dan filternya, akumulasi kotoran secara bertahap pada sistem tubing sampel atau reagen, akumulasi kotoran secara bertahap pada permukaan elektroda, reagen yang akan expired, turunnya kualitas bahan kontrol, menurunnya fungsi suhu ruang inkubasi atau incubation chamber, turunnya kualitas kalibrator, perubahan load reagen, dan kalibrasi yang tidak akurat. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi akibat berbagai variasi yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi dari suatu pemeriksaan. Kesalahan acak berpengaruh terhadap presisi suatu pemeriksaan, di mana makin kecil kesalahan acak, pemeriksaan tersebut makin presisi. Penyebab kesalahan acak: munculnya gelembung pada reagen, ketidakstabilan alat, perubahan suhu atau kelembaban ruang, variasi dari tiap operator, contohnya variasi volume saat memipet sampel atau reagen, fluktuasi atau ketidakstabilan voltase listrik. Hasil yang diharapkan: akurasi, kedekatan hasil pemeriksaan dengan nilai target, presisi, kedekatan hasil pemeriksaan tersebut bila diulang. Rencana kerja: 1. Menyusun SOP, tahapan kegiatan, berkonsultasi kepada atasan tentang pembuatan SOP. 1. SOP pengoperasian alat kimia analyzer. 2. SOP kalibrasi dan QC. 3. SOP pemeriksaan darah dengan alat kimia analyzer. Hasil atau output: penerapan SOP sebagai acuan dalam bekerja. 2. Kegiatan merencanakan aktualisasi. Tahapan kegiatan: membuat checklist tentang proses analitik. Output atau hasil: tersedia checklist proses analitik. 3. Kegiatan melakukan koordinasi dengan PJ-UKM. Tahapan kegiatan: berkoordinasi dengan kader wilayah. Output atau hasil: informasi tersampaikan kepada kader wilayah. Rencana kerja menengah: 1. Tahun kegiatan tahun ke-1, kegiatan melakukan sosialisasi SOP kepada karyawan Puskesmas Manahan. Output atau hasil: tersampaikan dan mengenakan SOP pada karyawan Puskesmas Manahan. 2. Tahun kegiatan tahun kedua, kegiatan membuat lembar checklist harian PMI. Output atau hasil: terlaksananya kegiatan rutin pengisian checklist harian. Untuk mendapatkan hasil laboratorium yang bermutu dan dapat dipercaya, maka tahapan analitik ini sangatlah mendukung ketepatan hasil. Untuk itu, dibuat lembar checklist pemantapan mutu internal untuk mendukung ketepatan tahapan analitik dan membuat SOP terkait kalibrasi dan QC.
Yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengisian lembar checklist dan kepatuhan terhadap SOP. Lembar checklist ini akan diisi setiap hari setelah pelayanan selesai. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini didapatkan hasil yang diharapkan, yaitu hasil laboratorium yang bermutu sehingga bisa dijadikan penegak diagnosa suatu penyakit serta pengobatan suatu penyakit secara berkelanjutan, sehingga mewujudkan masyarakat yang sehat di wilayah kerja Puskesmas Manahan. Untuk dapat mengoptimalkan alat kimia analisis yang tersedia dan dengan keterbatasan petugas laboratorium yang hanya 1 orang, maka diharapkan adanya kolaborasi dengan tenaga kesehatan Puskesmas Manahan untuk memaksimalkan pelayanan laboratorium Puskesmas Manahan. Contoh untuk dokumentasi SOP, ini kalibrasi dan quality control. Contoh form checklist PMI-nya, monitoring pemantapan mutu. Sini ada dokter penanggung jawab dengan dokter Gema. Untuk dokumentasi GMC berkolaborasi dengan PJUKM, dengan Mbak Retno ini ke wilayah. Untuk proses analitik yang ada di laboratorium, contohnya seperti PHTS. Dokumentasi penyusunan SOP dengan penanggung jawab laboratorium dengan dokter Gema dan kepala puskesmas Dr. Putri. Next. Dokumentasi kegiatan mentoring dengan mentor Ibu Yulaika SKI. Kesimpulan dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, peserta mampu A. memahami peran dan fungsi sebagai pegawai PPPK, B. mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, C. memahami informasi tentang tugas dan fungsi PPPK yang baru diangkat, D. mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium pasien dengan penyakit tidak menular. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui kepatuhan terhadap SOP. G. Meningkatkan capaian pelayanan kesehatan usia produktif dengan program GMC. H. Memberikan dampak yang baik bagi kesembuhan dan kesehatan pasien. I. Menjadi tenaga kesehatan yang berkompeten. Saran-saran bagi peserta. 1. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. 2. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan laboratorium pada unit kerja, khususnya menambah capaian GMC dengan mengoptimalkan alat yang ada. Bagi OPD, 1. Melaksanakan upaya pemenuhan tenaga peralatan laboratorium kesehatan sesuai analisis beban kerja sehingga tercapai pelayanan yang bermutu dan sesuai standar. 2. Menyediakan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan. Next. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparannya Ibu Laras. Kita beri aplaus untuk teman-teman untuk kita. Baiklah, acara selanjutnya yaitu arahan dari Ibu Mentor pada beliau Ibu Yulaika SKM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah menghadiri acara paparan laporan orientasi Mbak Laras. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan selamat sudah menyelesaikan proses orientasi dan sudah memaparkan hasilnya. Harapannya dari sini nanti bisa menerapkan nilai dasar ASN berakhlak ya sesuai etika pemerintah Kota Surakarta. Kemudian jangan berhenti sampai di sini saja, nanti harapannya apa yang sudah dikerjakan ini tetap berkesinambungan dalam penerapan
tahun-tahun berikutnya sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Zulaikha SKM atas arahan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah acara pertemuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Puskesmas Manahan tahun 2024. Untuk mengakhiri acara, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.